Assalamualaikum my lovely students. Good morning. How are you today? Are you healthy? So, keep at home and then stay healthy. Ya. Today we are going to continue our lessons last week. Jadi kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu talking about descriptive text. Nah, do you have any questions about descriptive text? Apa ada pertanyaan? Nah, let's check it out. Hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Nah, yang yesterday I have given you some definitions, and then I have given you a generic structures, and then linguistic features, ya kan, sama poin-poinnya. Nah, today we have to understanding. Kita harus memperdalam sampelnya, contohnya. Oke, are you ready? Let's go. Nah, for knowing the examples of descriptive text, jadi untuk tahu bagaimana sih contoh descriptive text itu sendiri, you have to know generic structures. Oke, jadi kamu tuh harus tahu generic structures-nya. What is generic structures? Apa itu generic structures? Generic structures is the form of the important point from the descriptive text. Jadi dia itu adalah poin-poin pentingnya, bagan-bagan pentingnya. What are they? Apa-apa aja mereka? Yang pertama itu ada namanya identification, ya kan? Nah, so jadi di dalam generic structures untuk descriptive text itu sendiri, ya kan? Dia itu ada dua. Yang pertama itu identification, ya kan? Yang kedua itu ada description. Okay, let's talking about identification. What is identification? Apakah itu identification? Apa sih maksudnya? Jadi identification is a part which identifies the phenomenon. Jadi identifikasi itu adalah yang mengidentifikasi fenomenanya. Jadi dia itu seperti pembuka. Nah, misalnya kayak kemarin itu Miss bilang kalau kamu mau mendeskripsikan teman kamu misalnya, atau kamu ingin mendeskripsikan sebuah rumah ataupun sebuah tempat, nah yang pertama harus kamu buat itu identification-nya. Identification-nya itu maksudnya pembuka. Contohnya aja misalnya kita mau mengidentifikasikan seseorang, kita mau mendeskripsikan seseorang. Jadi di paragraf pertamanya itu adalah kalian harus buat fenomena umumnya, pembukaannya. Misalnya dia sekolah di mana, dia baik atau enggak, seperti itu. Dia simple aja deh ya. Jadi identification itu ibaratnya pembuka gitu, pembuka, masih pembuka, masih dasar-dasarnya aja. Oke, let's go jump to description. Jadi kita ke description-nya. Jadi kalau sudah ada identification itu kan opening ya, pembukaan. Nah, dideskripsikannya kalian harus mendeskripsikannya secara detail, karena description itu adalah tells about the characteristic of the place, people or thing on detail atau in detail ya. Jadi apa tuh description? Description itu adalah kita menceritakan, menuangkan karakteristik dari suatu tempat, orang ataupun benda secara detail. Udah paham ya? Jadi generic structure-nya itu ada dua. Misalnya kita mau buat mendeskripsikan seseorang, kita harus buat dua dalam satu kertas ya. Misalnya dari ada suatu kertas gitu kan, kita buat dua paragraf. Di paragraf pertama itu berisi identification. Identification-nya itu pembukanya. Nah, di description-nya itu adalah kalian mendeskripsikan seseorang itu secara detail. Oke. Now let's jump to the example. Nah, example-nya ini Miss ambil Bagas sebagai sampelnya. Jadi title-nya, judulnya adalah Bagas my lovely friend. Bagas teman terbaikku. Oke, right. Nah, how many paragraphs? Ada berapa paragraphs? Dua ya. Ini paragraf pertama, and then this one paragraf kedua. Oke? Nah, di dalam paragraf pertama disebut apa? Identification. Jadi ini adalah identification pembukanya. Miss kasih tahu dulu. Misalnya, I have a friend, his name is Bagas. Jadi saya punya teman namanya Bagas. He is 15 years old. Dia berumur 15 tahun. His school is on Brigjen Katamso 2 Medan. Dia bersekolah di Brigjen Katamso 2 Medan. He is a smart student and he is very kind. Dia adalah murid yang pintar dan juga dia baik. Oke. Nah, it is identification. Udah tahu kan identification? Identification itu opening dia, pembukanya di paragraf pertama. Oke. Nah,
Setelah di paragraf pertama, itu ada paragraf kedua. Ini dia description. Nah, kalau di dalam identification ini sangat simple. Sangat berapa? 3 baris ya kan? Nah, kalau di dalam description baru kita menjelaskan secara rinci. Misalnya, he has a black body, but he is sweet for me. Dia memiliki tubuh yang hitam, tapi dia manis untukku. He has a black hair and it is short. Jadi dia itu memiliki rambut yang hitam dan rambutnya itu pendek. Jadi rambutnya si Bagas itu hitam dan pendek. Oke. He has an oval face. Dia memiliki wajah yang oval. And then he is tall and slim but he is so sexy. Dia itu tinggi dan ramping tapi dia seksi ya. Jadi dalam ceritanya itu si Bagas itu seksi. Oke, ini kan contoh ya. And then his face is handsome. Wajahnya handsome. And then he has thick eyelashes. Dia memiliki alis mata atau bulu mata yang tebal. And then he has a sharp nose. Dia memiliki hidung yang mancung and wide eyes. Jadi matanya lebar. He has wide ears too, dan dia memiliki kuping yang lebar juga. Jadi di dalam description ini kita sedetail mungkin dari matanya, hidungnya, badannya, kulitnya, semua kita bahas. Oke, and then he has a sexy lips. Dia memiliki bibir yang seksi. I like him very much. Saya sangat menyukainya. Jadi kesimpulannya itu adalah pada dasarnya basically description itu sangat mudah. Kenapa Miss bilang sangat mudah? Karena kita misalnya if we want to describe our friends, misalnya kita mau mendeskripsikan teman kita, ya kan? Teman kita tuh, yaudah ada kita buat 2 paragraf. Paragraf pertama pembuka, paragraf kedua itu adalah deskripsinya secara detail dari matanya, hidungnya, bibirnya, wajahnya, semua kulit-kulitnya itu dideskripsikan. Oke, understand? Nah, if you have any questions, you may chat me on WA ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kamu bisa men-chat Miss dari WA. Ini adalah biar kalian paham bagaimana sih contohnya. Actually, you have learned it when you were in junior high school. Jadi pada dasarnya tuh kalian udah belajar ini pada zaman SMP dulu, tapi di SMA kita bahas lagi. Oke ya, that's all for today. Happy nice day for my lovely students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.